Mengawali khutbah siang hari ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi khususnya dan kepada jamaah sekalian umumnya. Marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takwa adalah mustika yang paling indah di dalam menghiasi setiap hidup dan kehidupan manusia. Takwa adalah jimat penyelamat dari kesesatan dunia maupun akhirat, dan takwa adalah senjata yang paling ampuh di dalam melawan berbagai pesona godaan setan yang sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu, berbekallah di dalam setiap gerak langkah kehidupan kita, dan sebaik-baik bekal, sekuat-kuat bekal, atau seindah-indah bekal, yaitu dengan bersenjatakan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi hamba Allah yang memiliki komitmen takwa yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada puncak yang paling ia cari nanti kecuali meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin sedang sholat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menurunkan satu perintah jika sekiranya perintah itu tidak ada hikmah atau manfaat bagi yang melakukannya. Apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita semua, kepada umat Islam, pasti perintah tersebut ada hikmah dan manfaat bagi orang yang melakukannya. Seperti apa contohnya? Seperti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan ibadah haji dan korban, contohnya. Apa dibalik hikmah dari pelaksanaan ibadah haji dan korban? Masyarul muslimin sidang sholat Jumat rahimakumullah. Sedikitnya ada 3 hikmah yang bisa kita ambil atau bisa kita petik di dalam pelaksanaan perintah ibadah haji dan korban. Yang pertama, di balik pelaksanaan perintah haji dan korban diharapkan tumbuh dalam diri kita, dalam diri manusia, ruhut talbiyah. Apa itu ruhut talbiyah? Yaitu semangat untuk menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dunia ini perintah Allah, dan di dunia ini panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita manusia. Ada 3 panggilan. Yang 3 panggilan itu harus kita laksanakan dengan segera bila kita sudah ada kemampuan. Masyarul muslimin sedang sholat Jumat rahimakumullah. Panggilan Allah yang pertama yaitu merupakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui muadzin atau yang disebut dengan azan. Dan ini merupakan salah satu panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita manusia, yang panggilan ini harus segera kita laksanakan. Kita tinggalkan semua aktivitas-aktivitas dunia kita. Kita tinggalkan dunia perniagaan kita. Kita tinggalkan semua jenis-jenis kegiatan yang berhubungan dengan duniawiyah kita. Dan kita laksanakan segera panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa panggilan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Karena sholat ini adalah merupakan kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita yang ditentukan waktunya. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat adalah merupakan kewajiban bagi orang-orang beriman yang ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian panggilan Allah yang kedua yaitu panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabiullah Ibrahim alaihissalam, atau yang disebut dengan ibadah haji dan korban. Dan panggilan ini harus segera kita laksanakan apabila kalian sudah mampu untuk mengajukannya.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan ibadah haji adalah merupakan kewajiban bagi manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah atau ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Dan barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Masyiral muslimin sedang sholat Jum'ah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada kita lewat malakul maut, yaitu yang disebut dengan kematian. Dan kematian ini adalah merupakan salah satu panggilan Allah Subhanahu wa taala yang tidak seorang pun akan mampu untuk menolak atau menghindarinya. Bagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu pasti akan menemuimu. Kemudian kamu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya yang mengetahui yang gaib dan yang mengetahui yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Masyiral muslimin sedang sholat Jum'ah rahimakumullah. Oleh karena itu terhadap tiga panggilan ini kita harus respon dan respect, semangat untuk menunaikannya sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum. Sesungguhnya jawaban dari orang-orang yang beriman bila mereka dipanggil kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya agar Rasulnya menghukum atau mengadili di antara mereka, mereka mengatakan ayyaqulu sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami pun patut akan perintahmu ya Allah. Masyiral muslimin sedang sholat Jum'ah rahimakumullah. Kalau sikap kita sudah demikian terhadap semua panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kebahagiaan itu akan kita rasakan dan akan kita nikmati, dan itu pun Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin sedang sholat Jum'ah rahimakumullah. Kemudian hikmah yang kedua dari adanya pelaksanaan ibadah haji dan kurban adalah diharapkan di dalam diri kita, tumbuh dalam diri kita, yaitu ruhul ibadah lil ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah al-mahabbatu ma'al khudu' wa wal ubudiyah. Ibadah ialah ketaatan yang disertai dengan ketaatan ataupun kepatuhan, dan itu pun yang disebut dengan ibadah. Dan ini juga yang menjadi misi utama dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia di pentas jagat raya ini, bagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi dan menyembah kepadaku. Masyiral muslimin sedang sholat Jum'ah rahimakumullah. Kemudian kalau kita lihat konteks ayat di atas, ternyata hidup adalah perjuangan, hidup adalah pengorbanan, dan hidup adalah pengabdian yang semuanya itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila kita lakukan atau kita laksanakan dengan penuh semangat karena Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin sedang sholat Jum'ah rahimakumullah. Kemudian hikmah yang ketiga, yang terakhir, yaitu dari adanya pelaksanaan ibadah haji dan kurban diharapkan tumbuh dalam diri kita ruhul marhamah, yaitu semangat tumbuh dalam jiwa kita akan rasa kasih sayang, baik itu hubungan kita terhadap Allah dan hubungan kita terhadap manusia. Maka inilah tiga hikmah
yang bisa kita ambil, bisa kita jadikan sebagai pelajaran yang kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dengan demikian insya Allah kita akan termasuk golongan orang-orang yang mengadakan informasi dan orang-orang selalu menuntut untuk kebaikan ke depan, dan insya Allah dalam akhir hayat kita nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.